Haleluya, shalom semua sekali lagi. Berikut adalah tajuk atau tema topik yang akan kita lihat sempena Natal, ibadah Natal kita pada malam hari ini, yaitu begitu besar kasih Bapa seorang anak telah diberikan. Seperti saya katakan tadi, sukacita besar ini bukan diisytiharkan di istana raja atau di tempat-tempat yang masyhur ataupun yang di highlight oleh manusia, tetapi di tengah-tengah orang yang hina, di kalangan gembala di waktu malam. Amin. Ketika malaikat menyatakan dengan penuh berkobar-kobar, menyatakan bahwa sukacita besar telah datang ke dalam dunia. Amin. So, mengapa kita ada segala alasan untuk merayakan Natal? Karena this is sesuatu yang sangat-sangat menggembirakan kita. Amin. Karena sukacita yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita sempena Natal. Jadi pada malam hari ini mari kita telusuri tentang satu perkataan di sana dalam topik ini, yaitu kasih Bapa. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa Natal dirayakan setiap waktu, setiap tahun di dunia ini, bukan hanya di kalangan orang-orang percaya, orang Kristen. Saya katakan secara tidak langsung, umum saja, yaitu orang-orang juga yang merayakan ini sebagai salah satu season ataupun satu perayaan rutin tahunan. Jadi mereka pun merayakan Natal juga. Jadi perayaan Natal yang mereka rayakan itu semata signifikan Christian celebration ataupun hanya seasonal celebration ataupun pesta tahunan yang diulang-ulang secara tradisional sudah berkurun-kurun lama sejak abad yang pertama. Kita tahu bahwa antara lain ialah yang di-highlight dalam Natal adalah Santa Claus, kan? Betul kan? Santa Claus. Dan boleh jadi Christmas yang luar biasa. Tidak ada nama Yesus, tapi ada nama Santa Claus, pun sudah cukup. Kemudian diubah dengan pokok Christmas. Jika ada pokok Christmas, dia itu sudah menunjukkan hari Natal atau hari Christmas, walaupun tidak ada Yesus. Kemudian lagu-lagu caroling ataupun lagu-lagu pujian atau lagu-lagu sempena Natal. Kalau kita dengar, tidak semua mempermuliakan nama Tuhan. Ada yang meng-highlightkan nama Santa Claus ataupun tentang hadiah, tentang damai atau sukacita atau kegembiraan masa pertemuan keluarga. Malah ada satu peringkat di mana Natal ini diajar, ditanam, diindoktrinasi di kalangan kanak-kanak ataupun di kalangan yang muda, bahwa yang datang bukan Yesus tapi Santa Claus. Santa Claus is coming. You better watch out, you better not bow. Dan jadi mau kasih ingat kepada budak-budak bahwa yang datang adalah Santa Claus, bukan Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini kita merayakan Natal dengan begitu jelas, yaitu kelahiran Raja Damai kita. Amin. Dan malam Natal adalah malam yang sunyi tetapi penuh makna. Di tengah kegelapan dunia, Alkitab tidak bermula dengan bunyi sangkakala atau penghakiman, tetapi dengan seorang bayi. Yesaya menubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dalam Yesaya ayat 9 pasal 9 ayat 5 dia katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, Natal bukan kisah manusia mencari Tuhan. Sama kita lihat perkataan sana, diberikan, kan? Seorang anak diberikan untuk kita, telah lahir untuk kita. Jadi Natal bukan tentang manusia mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Boleh bersama dengan saya. Tetapi soalan yang saya mau highlight pada malam hari ini mungkin menjawab satu persoalan yang mungkin kita tertanya-tanya, yaitu mengapa Bapak begitu mengasihi dunia ini sehingga memberikan anaknya? Amin. Kenapa Tuhan sangat mengasihi kita? Bapa di sorga mengasihi kita dengan luar biasa sehingga Dia sanggup memberikan anaknya yang tunggal untuk Anda dan saya melalui Natal atau melalui kelahiran Yesus, melalui Christmas. Nah, saya teruja dengan soalan ini karena pada waktu kita berada di Senagan baru-baru ini, di Kenes Bian
dia mulakan dengan renungan singkat itu dengan dia katakan, mengapa Bapa sangat mengasihi kita. Saya pun ingin tahu, tapi dia tidak kasih habis. Dia kasih tahu juga, tapi dia tidak kasih habis. Dan saya percaya malam ini kita akan ungkai, kita akan lihat ini. Mengapa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Haleluya. Nah, yang pertama, kasih Bapa bermula daripada sifat azali ataupun asalnya ataupun karakter Tuhan itu sendiri. Amin. Dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan Allah adalah kasih. Maksudnya kalau kita mau identifikasikan ataupun mau mendefinisikan bukan hanya Allah tapi kasih itu sendiri, kedua-dua ini tidak boleh kita pisahkan. Maksudnya kalau kita bilang Allah atau Bapa kita di surga, kita mesti menyebut dia juga adalah love, kasih. Karena Allah adalah kasih. Kalau kita mau bicara tentang kasih, it is God. It's about, bukan about God, but it is God Himself. Amin, boleh bersama dengan saya. Bapa tidak mengasihi karena dunia berubah. Bapa mengasihi karena Dia adalah kasih itu sendiri. Saya menjelaskan ini. Bapa tidak mengasihi kita, Tuhan tidak mengasihi kita karena kita berubah. Daripada tidak baik menjadi baik. Oh, bagus sudah si Dedi, dulu dia jahat, sekarang dia baik. Oh, saya mau sayang dia, saya mau jaga sudah dia karena dia baik. Tidak. Bapak sayang kepada si Dedi karena itu adalah sifat dia. Boleh bersama dengan saya, siapapun Anda dan saya. Kasih bukan reaksi Tuhan terhadap pertobatan manusia atau perubahan ataupun transformasi yang dalam diri kita. Kita berubah baru Tuhan sayang dengan kita. Tetapi itu adalah identiti kekal Allah sejak kekekalan sampai kekekalan. Amin. Haleluya. Natal berlaku bukan karena dunia layak. Tengok, kelahiran Yesus bukan karena dunia layak. Oh, tiba masanya sudah karena dunia sudah berubah, maka saya mau lahir ke dunia untuk menyelamatkan mereka. Tidak. Malah secara menyatakan bahwa dunia bukannya menjadi, dunia merujuk pada manusia, bukan bertambah baik tapi semakin buruk. Dalam bahasa Indonesia makin bobrok. Natal berlaku bukan karena dunia layak, tetapi karena Allah setia kepada sifatnya sendiri. Jadi pertama-tama saudaraku, God is love. Amin. Ini hakikat tidak pernah berubah. Dia sayang dengan Anda dan dia sayang dengan kita. Haleluya. Yang kedua, kasih Bapa melampaui dosa manusia. Maksudnya kasih Tuhan itu melampaui dosa kita. Apapun yang kita lakukan, sebesar mana dosa kita, Bapa di surga masih dan tetap mengasihi Anda. Kalau manusia mempunyai hak, dia katakan, saya punya kesabaran tahu, sampai kesabaran saya minta maaf, Pak. Kan? Kok kalau tembok sekali, duk, dia bilang, oke, masih beli lagi, duk, kedua, oke. Baru dia mengangkat ketiga kali begini, kok sudah balas dia 20 kali. Kita ada hak, tapi Bapa tidak ada hak. Tidak ada limitation bagi kasihnya. Amin. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 dia katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mati untuk Anda dan saya. Bapa di surga berikan Yesus untuk mati bagi kita, bukan waktu kita sudah bertobat, tapi justru waktu kita masih berdosa. Amin. Dunia dalam Yohanes 3:16, dalam Yohanes 3:16 masih ingat lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia sini Allah dalam Yohanes bukan dunia yang baik, tapi dunia yang jatuh, memberontak dan tidak mencari Tuhan. Jadi bila kita bilang begitu besar kasih Allah akan dunia ini, oh itu merujuk kepada jemaat Israel Ethiopia, orang bagus. Orang cinta Tuhan, rajin ke gereja, tidak berbuat dosa, kalau ada pun jarang-jarang. Tidak. Ketika firman Tuhan dinyatakan dalam Yohanes 3:16, dunia itu merujuk kepada mereka yang jatuh, yang memberontak dan tidak mencari Tuhan. Namun firman Tuhan berkata, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Kasih Bapa mendahului perubahan manusia. Bapa di surga mengasihi kita dahulu. Dan walaupun kita belum berubah, dan bila kita menerima kasih Bapa tersebut, kasih itu yang mengubah kita. Walaupun saya begini, Tuhan masih sayang sama saya. Walaupun saya jahat, Tuhan sayang juga saya. Tuhan mengampuni saya, Tuhan mati untuk saya. Motivasi itulah yang mengubah kita, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Amin.
Ketika Bapa mendahului perubahan manusia, inilah inti kasih karunia. Kasih karunia bermula sebelum pertobatan, bukan selepasnya. Sekali lagi, kasih karunia bermula sebelum pertobatan, bukan selepasnya. Malah kasih karunia itu sendiri, dia punya maksud adalah kasih Tuhan kepada mereka yang tidak layak dikasih. Beli bersama dengan saya. Kasih Tuhan kepada mereka yang tidak layak dikasihi, disayangi, diampuni, apalagi diterima, apalagi diselamatkan. Tapi itulah kasih karunia. Kasih karunia adalah untuk mereka yang tidak layak. Ketiga, jam laju saya ini, 4 saja ini. Nanti kita celebration sama-sama, nanti minum kopi sama-sama lepas ini. Amin. Saya mau kita melihat ini luar biasa. Nomor 3, kasih Bapa karena nilai manusia tidak pernah hilang. Bapa mengasihi kita karena nilai kita. Tadi tentang Bapa, azalinya Bapa, itulah karakter Bapa. Tapi sekarang Bapa mengasihi kita karena kita sendiri secara di dalam pandangan mata Tuhan, nilainya tidak pernah berubah. Beri bersama dengan saya. Nilai kita sebagai manusia tidak pernah berubah di mata Tuhan. Amin. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 29, terjemahan baru, firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita? Siapakah image kita ini? Ini adalah image Bapa di surga sendiri, Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri. Amin. Bapa menciptakan kita sedemikian rupa istimewa, sama dengan gambaran atau image Bapa sendiri. Amin. Manusia dicipta menurut gambar Allah. Dosa mencemarkan gambar itu, tetapi tidak memusnahkan nilainya di mata Tuhan. Amin. Abraham mengatakan begini, Tuhan sayang dengan kita, tapi kita yang orang berdosa, kan? Jadi bagaimana kasih Bapa dapat kompromi dengan dosa kita? Adakah Bapa menutup mata dengan dosa-dosa kita? Oleh karena nilai kita tidak pernah berubah walaupun kita berdosa. Tuhan bilang, saya sayang juga si dia ini, walaupun dia jahat, saya sayang juga dia, tidak apalah. Mana itu dosa, dia tutup mata dia dosa-dosa dia. Sabar, nanti kita akan lihat bagaimana salib Yesus adalah lokasi atau tempat di mana kasih dan keadilan Bapa dinyatakan. Bapa di surga melihat kita, sebaliknya ada potensi, ada purpose, ada tujuan. Setiap kita ada tujuan hidup. Kita tidak wujud dalam dunia ini by accident, tidak. Dengar baik-baik ini. Tuhan mempunyai tujuan yang istimewa bagi Anda dan saya. Dia ada purpose untuk Anda dan saya. Untuk hidup dan bukan hanya menjadi anak, tapi menjadi anak yang sangat-sangat dikasih dan diberkati oleh Bapa. Amin. Dan anak-anak yang hilang, kita adalah anak-anak yang hilang yang Tuhan Yesus mau temukan. Yesus datang sebagai Adam terakhir untuk memulihkan apa yang rosak. Dan Natal adalah tindakan penebusan ataupun penyelamatan nilai manusia yang asal ini. Amin. Image Tuhan ini. Nomor 4, kasih Bapa adalah kasih yang memberi. Amin. Kasih Bapa adalah kasih yang memberi. Mari kita lihat firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sekali lagi. Ia telah mengurniakan anak yang tunggal. Ayat yang penuh dia katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulang balik. Sehingga barang siapa yang menerima anak tunggal Bapa ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia telah memurniakan anak yang tunggal, kasih sejati sentiasa memberi. Love is gift. Amin. Selalu memberi. Bapa tidak memberi malaikat, tapi dia memberikan anaknya. Amin. Bapa tidak memberikan hukum yang lebih ketat, tapi dia memberikan pengampunan dan penebusan. Bapa memberikan, ini saya sangat suka di kenyataan ini. Bapa memberikan dirinya melalui anaknya. Amin. Ini yang susah orang mau paham ini. Bagaimana Bapa memberikan dirinya dalam dirinya sebagai anak. Maksudnya inkarnasi ataupun kewujudan Bapa di dalam anak sebagai manusia dan hidup dan tinggal di tengah-tengah kita. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 juga
dalam ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saya ulang balik pernyataan ini. Firman Tuhan yang katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya, yang anak yang diberikan kepada kita ini, putra yang diberikan kepada kita sempena Natal, disebut sebagai Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Apa kita punya proceeding, kita punya hujah berikutnya selepas membaca ayat ini? Bosnya yang dilahirkan itu adalah Bapa sendiri. Dia adalah Penasihat Ajaib, dia adalah Allah yang perkasa, dia adalah Bapa yang kekal, dia adalah Raja Damai. Dalam Alkitab paling kuat pun, paling kuat saya katakan, saya pakai perkataan sehari-hari ini, untuk diberikan pada seorang yang luar biasa peranannya dalam pelayanan pun adalah anak. Masih ingat dia Barnabas? Dia luar biasa. Barnabas yang telah memuridkan Paulus, sampai Paulus daripada seorang yang orang percaya yang baru bertobat, karena sebelum itu dia penganiaya jemaat, jadi orang tolak dia. Bila dia bertobat, Petrus pun ragu-ragu dengan dia. Si Paulus ini dulu ini dia masuk menyusup untuk mau menyerahkan kita kepada para ahli-ahli agama untuk dihukum, dianiaya. Sekarang sedang sudah bertobat. Betul kan dia bertobat ataupun menjadi spy saja ini? Jadi Petrus pun susah hati. Jadi kerisauan Petrus itu diterjemahkan, dia kata, Paulus kau pergi Antioquia dulu. Kau bisa jauh-jauh daripada kami dulu, kau pergi. Kalau kau betul-betul orang Kristen percaya Yesus, kau mau menginjil, kau menginjil di Antioquia. Jangan sama-sama kami. Nanti kalau kamu sama-sama kami, nanti kami terpalit. Karena kasihan, karena aniaya juga dia bilang. Jadi Paulus pun pergilah, belum sudah jalan ke Antioquia. Saya kasih dramatik sedikit lah. Akhirnya ada seorang pribadi, dia bilang, mana si Paulus? Tanya si Petrus, murid Yesus di Yerusalem. Oh, kami antar dia Antioquia. Saya pergi kejar dia. Pergilah kalau kau mau pergi. Dia pergilah kejar. Dan di mana Barnabas muridkan Paulus, bawa dia pergi pelayanan. Dalam awal-awal kisah Rasul, nama dia, drumnya nama Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus itu bukan kebetulan. Maksudnya yang bos adalah si Barnabas. Kalau kamu perasan berapa waktu kemudian, bukan lagi Barnabas dan Paulus, tapi Paulus dan Barnabas sudah. Karena berubah. Mungkin orang bilang, penulis kisah Rasul ini suka-suka aja, dia mau kasih duluan si Barnabas, kasih duluan si Barnabas. Kalau dia suka si Paulus, kasih duluan si Paulus. Tidak. Ada maksudnya. Pada waktu awal-awal, Barnabas lah yang bos dalam pelayanan itu. Oke, Paulus, saya khotbah, kau pimpin pujian. Kalau orang sakit, kau tolong tumpang tangan. Saya berdoa dari jauh. Saya sampaikan firman Tuhan. Oke, dia jadi asisten. Tapi bila dia muridkan Paulus, Paulus semakin bersemangat melayani, dan akhirnya dia udah nampak dia punya kepimpinan. Akhirnya Barnabas bilang, oke Paulus, sekarang saya undur daripada mimbar, kau yang melayani sudah. Biar saya pimpin pujian pula. Paulus dan Barnabas. Dulu Barnabas dan Paulus. Barnabas namanya adalah maksudnya anak penghiburan. Kenapa Yesus tidak disebut sebagai anak damai? Karena dia adalah Raja Damai sendiri. Yesus adalah Bapa penghiburan itu sendiri. Amin. Dia adalah Allah yang kekal. Bapa memberikan dirinya sendiri melalui anaknya. Amin. Haleluya. Yesus bukan diberikan kepada dunia karena dunia baik, tapi karena Bapa yang baik. Mari kita lihat yang berikutnya. Yang kelima. Firman menjadi manusia, kasih yang mendekat, malah lebih tepat tinggal di tengah-tengah kita. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu menjadi manusia. Dulu hanyalah suara Tuhan, tapi suara atau firman itu menjadi dan lahir seperti kita, menjadi manusia. Dan firman Tuhan mengatakan anak dia adalah tunggal Bapa, dia adalah penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi saya mau kita tetap lihat ini. Bila dia sebut kasih karunia, maksudnya
kasih yang dia berikan kepada kita adalah kasih yang tidak layak kita terima, tapi dia mau beri pada kita. Malah kelayakan kita untuk menerima kasih karunia atau kasih Tuhan itu sendiri adalah ketidaklayakan kita. Tuhan tidak berikan kepada mereka yang layak. Dan pada dasarnya tidak seorang pun yang layak. Cuma dia perasaan jadi yang layak. Ini adalah fitrah manusia. Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Oleh itu kita semua adalah layak untuk menerima kasih karunia ini. Amin. Allah tidak jauh lagi. Firman itu tidak lagi di takhta di surga sana. Tapi firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ataupun Immanuel. Perkataan Immanuel maksudnya Bapa Tuhan menyertai kita. Amin. Yesuslah ekspresi. Saya mau sebut ini, saya kasih highlight warna merah di pimpin sebelah sana kan. Yesus adalah ekspresi kasih Bapa yang paling jelas dan paling sempurna. Yesus tidak datang membawa hukum. Dia tidak bawa hukum, peraturan, ketetapan dan sebagainya. Apa yang harus kamu buat, harus kamu tidak buat, yang harus kamu buat dan harus kamu lakukan, laksanakan untuk mendapatkan perhatian ataupun mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan dirinya. Dan bila Anda percaya, dalam Roma pasal 10 ayat 9, ini saja yang perlu kita buat di depan Tuhan. Yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, pengakuan dalam mulut kita, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dua ayat ini. Ini sudah Tuhan mau, bukan kita diselamatkan, kita menerima daripada Tuhan segala berkat dan sebagainya oleh karena kita baik, kita luar biasa, kita orang yang benar dan melakukan semua tuntutan hukum, tidak. Tapi karena percaya. Malah saya mau sebut ini, hanya dengan percaya. Yesus tidak datang membawa hukum, tetapi kasih karunia dan kebenaran. Itu yang Tuhan bawa pada Anda. Dia memberikan kita kasih karunia dan kebenaran. Mari kita lihat yang kelima, yang keenam. Ini yang saya sebut tadi, di mana keadilan Tuhan dan kasih Tuhan bertemu. Kalau bilang penutua, kau sudah sebut tentang kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Jadi macam mana dengan dosa kita? Tuhan sayang dengan kita, dia lahir ke dunia. Itu sifat azali Tuhan. Walaupun kita berdosa, nilai kita tetap sama di depan Tuhan. Tuhan mau tebus kita. Tapi bagaimana dengan dosa yang menghalang kita untuk menyatu atau datang atau diterima oleh Tuhan, menerima keselamatan ataupun berkat dari Tuhan? Bagaimana dengan dosa? Bagaimana? Salib adalah jawaban. Dalam Mazmur 85 ayat 11, saya bagi juga dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggris dia lebih jelas sedikit. King James ini dia punya terjemahan dekat dengan terjemahan Yunani Septuaginta, lebih dekat ya. Saya bersyukur karena terjemahan baru juga dekat dengan terjemahan ini. Tapi ada sense of yang itu orang bilang yang sentimen ataupun bukan sentimen, dia punya konotasi itu tepat jika kita menggunakan bahasa Inggris. Dalam Mazmur 80 ayat 11 dia katakan, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjengkuk dari langit. Jadi apa itu keadilan, apa itu kesetiaan? Kita lihat dalam bahasa Inggris dia katakan truth, maksudnya kebenaran. Truth shall spring out of the earth and righteousness. Jadi maksudnya keadilan sini maksudnya righteousness, kebenaran. Bukan hanya keadilan tapi kebenaran. Righteousness shall look down from heaven. Maksudnya apa yang kita sebut sebagai keadilan dan kebenaran itu adalah diberikan pada kita, bukan sesuatu yang kita buat, yang kita hasilkan, tapi it's from heaven. Amin. Nah, saya jelaskan ini. Masalah terbesar bukan apakah Allah mengasihi manusia, itu sudah terjawab tadi. Tuhan mengasihi kita. Isu ataupun soalan yang paling besar ialah bagaimana Allah yang adil dapat menyelamatkan manusia berdosa. Jawabannya adalah pada salib Kristus. Kasih dinyatakan dengan anaknya diberikan kepada kita, itu kasih Allah diberikan kepada kita. Sementara keadilan diberikan, ditegakkan dalam dunia ini. Kamu tahu gak kenapa Bapa di surga harus adil? Yang akan menentang keadilan ini ataupun ketidakadilan ini adalah musuh kita. Saya beritahu kamu, iblis kadang-kadang lebih adil dari manusia.
Belum sama dengan saya. Karena tuduhan iblis begini. Kalau Tuhan sangat adil, maka orang berdosa harus dihukum. Dia tuntut ini. Jadi Tuhan bilang, apa kau punya dasar menghukum manusia dengan ketidakadilan, pelanggaran dosa? Ada hukum. Hukum mengatakan, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati. Iblis saya guna ini. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Terus dia bilang, Tius Deni. Ini iblis menuduh. Adakah dia mengasihi kamu dengan sedemikian rupa? Dia mengasihi kamu setakat-setakat. Kalau dia diberkati, dia mengucap syukur. Tapi kalau dia mengalami musibah, mulut dia jalan terus mengutuk Tuhan. Marah dengan Tuhan. Dia tidak mengasihi dengan segenap hati. Kasih yang disebut oleh dalam hukum ini ialah kasih agape, kasih tanpa syarat. Walaupun apapun kadang tetap mengasihi. Ada kasih dia ini lakukan itu. Jadi ini iblis mau keadilan. Dan Bapa di surga harus adil dengan kita semua. Setiap dosa kita harus dihukum. Dia sayang dengan kita, dia mau selamatkan kita, dia mau kembalikan image kita yang semula, sejak semula kita dicipta menurut gambar dan rupa dia. Tapi karena dosa, dia harus juga menghukum dosa yang kita buat. Dan di hadapan Tuhan, penghukuman yang paling tepat bagi dosa bukan 10 tahun penjara, bukan sebat 100 kali, bukan bayar 10 juta. Hukuman bagi Tuhan bagi setiap dosa kita adalah maut, kematian. Mengapa Bapa di surga sangat sayang dengan kita? Dia bukan hanya memberikan Yesus, tapi dia memberikan jalan keluar penebusan bagi manusia. Mengapa pertanyaan ini dijawab? Mengapa Yesus harus mati? Karena Yesus mati bagi dosa Anda dan saya. Tidak ada seorang pun yang boleh mati ataupun membayar harga dosa seorang kalau dia sendiri pun tidak benar. Yang boleh menjadi penebus kepada seorang yang bersalah hanyalah orang yang benar. Dalam dunia ini tidak seorang pun yang benar, cukup benar untuk membenarkan orang yang salah. Yang benar di dunia ini, di surga dan di bumi hanyalah Tuhan. Jadi yang boleh membenarkan kita, Anda dan saya, hanyalah Bapa di surga. Tapi yang harus membayar harga kematian itu juga adalah Bapa di surga oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus. That's why kita sangat percaya dan kebenaran ini, Yesus perlu mati. Hollywood tidak diterima ini. Starring tidak boleh mati. Kalau kau buat Starring dia mati, tidak sampai jadi box office itu. Sudah sedikit kita tolong Starring lagi. Kan? Bom! Dan dia tembak di screen, di wayang. Tidak tahu di mana itu. Belum cerita saya, mungkin cakap-cakap saja. Terus menyala semua lampu. Sekali menyala lampu itu kan itu di wayang begini si gaman yang dia punya bakal. Tanya sudah senapang dia betul-betul. Baru dia kasih lisen tadi, dia timbang. Aman, kenapa kau kasih motif pakai itu screen? Terus dia cakap, salah kah tolong Starring? Cerita cowboy. Saudaraku, Yesus mati untuk anak saya, untuk membayar hukuman dosa untuk anak saya. Seakan-akan seperti begini. Dia seorang hakim. Yang salah itu anak dia. Dia sangat adil. Dia kata walaupun kau anak saya tetap sama jatuhkan hukuman. Sama tetap sama, hukuman tetap hukum, hanya bayar 10.000 ringgit. Tok. Tidak kasih 3 kali. Pas sudah dia bilang, dia sudah turun itu, pas dia turun, dia bukan dia juga sebagai hakim, dia turun sebagai bapak. Anak, dia bilang kasih bikin bayar apa? Itu sama. Itulah apa yang dibuat oleh Yesus. Walaupun ilustrasi ini sederhana, tapi menggambarkan dan menjelaskan maksud. Dan di mana kasih Tuhan dan juga keadilan Tuhan bertemu di kayu salib Yesus. Amin. Kasih anak diberikan keadilan, dosa dihukum, hasil manusia dibenarkan. Dan palungan menuju salib, Natal menuju Paskah. Amin. Apa yang ada pada manusia sehingga Yesus mati?
Kan bisa mau kita lihat ini. Jawabannya adalah, kenapa Yesus sanggup mati untuk kita? Jawabannya adalah bukan kebaikan manusia, tapi nilai yang Bapa letakkan pada manusia. Manusia bernilai karena diciptakan oleh Bapa, dikasih oleh Bapa, malah ditebus oleh Anak. Nilai kita ditentukan oleh harga yang dibayar salib. Saya mau kita lihat ini. Saya pin up itu, nilai kita ditentukan oleh harga yang dibayar oleh salib. Maksudnya semua Anda dan saya di sini berharga di mata Tuhan. Kalau ada satu ketika kamu rasa kamu tidak ada nilai, saya memberitahu kamu, kalau kamu seorang yang hidup dalam dunia ini, Yesus masih mau mati untuk Anda. Anda sangat berharga. Amin. Benar tua, ada ilustrasi begitu. Katakan satu orang saja. Masih ingat lagi apa yang Yesus katakan? Apa gunanya dia satu nyawanya? Nilai satu jiwanya. Apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia kalau kamu kehilangan nyawanya? Padahal itu ketika ada 100 domba, ada 99 tidak hilang. Satu yang hilang, yang kurang ajar, yang jajal, nakal lagi. Tetapi gembala sanggup tinggalkan yang 99 yang tidak hilang untuk mendapatkan satu ekor yang jajal nakal ini. Dia pergi selamatkan. Saudaraku, nilai kita ditentukan oleh harga yang dibayar oleh Yesus di kayu salib. Amin. Haleluya. Respon kita malam ini. Saya mau kita berespon, amin. Kita mendengar firman Tuhan, apakah respon kita pada malam hari? Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9. Saya mau sebut satu lagi, Roma 5 ayat 17. Mereka yang menerima, perkataan menerima ini karena menyatakan tentang respon kita. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dan saya beritahu kita bahwa Yesus adalah kasih karunia itu sendiri dan anugerah kebenaran itu sendiri. Maksudnya jika kamu menerima Yesus, kamu menerima dua hal ini. Kamu menerima kemurahan, kasih karunia, sesuatu yang kamu tidak layak terima pun kamu akan terima. Malah ketidaklayakan kamu lah yang melayakkan kamu untuk menerimanya. Apa yang tidak layak kamu terima? Pertolongan dari Tuhan, pemulihan, kesembuhan, berkat yang berkelimpahan. Kamu katakan, memanglah dia diberkati karena dia orang baik, rajin ke gereja, dia bagus, tidak pernah berbuat jahat, selalu menolong orang, patutlah dia diberkati. Saya berkata pada hari ini, yang Tuhan beri pada Anda dan saya bukan favor, bukan ganjaran, bukan gaji, upah, tapi yang Tuhan memberi pada Anda dan saya adalah kasih karunia. Walaupun Anda tidak layak, tapi ketika Anda percaya dan mau menerimanya dengan iman, firman Tuhan mengatakan dalam Roma 5 ayat 17, mereka menerima kelimpahan kasih karunia dan juga anugerah kebenaran. Saudaraku, kebenaran kita bukanlah sesuatu yang kita buat, yang kita hasilkan. Di dalam Yesus, kebenaran adalah anugerah. Anda disediakan benar bukan karena Anda benar, tapi seseorang telah membenarkan kamu. Bagaimana itu? Anda yang berdosa, Anda yang harus mati, Anda yang harus dihukum. Tapi ketika Anda percaya pada Yesus, Yesus mengambil penghukuman dan segala hukuman maut itu kepada dirinya. Dia membebaskan Anda dan saya. Jika kita percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk Anda dan saya, percaya bahwa dosa-dosa kamu telah diampuni, telah dihukum melalui salib Yesus. Saudaraku, Bapak kita adil. Kalau dosa kita yang kita buat telah Yesus terima sebagai hukuman, Dia tidak akan hukum kita lagi. Karena itu menjadi satu pelanggaran keadilan yang sangat mendasar.
yaitu satu kesalahan tidak boleh dihukum 2 kali. Itu double jeopardy dalam istilah undang-undang. Kalau kita percaya pada Yesus, dengar baik-baik ini, Anda dibenarkan. Bukan karena Anda benar, tapi karena Yesus menebus Anda. Dia mati untuk Anda dan saya. Jangan lagi terima penghukuman apa yang telah kita buat, mengiklan pelanggaran dosa dan sebagainya. Tapi percaya bahwa Yesus telah mati untuk menerima segala hukuman yang Anda sepatutnya terima. Tapi Dia terima bagi dia Anda. Amin. Natal bukan tentang usaha, tetapi menerima. Beri bersama dengan saya, menerima. Jadi pada malam hari saya mau ajak saudaraku, mari kita terima pengampunan sepenuhnya. Saya sudah terima pengampunan tua. Tapi malam ini saya mengajak kita terima pengampunan sepenuhnya. Setiap pelanggaran kita, tidak satu pun yang tersisa pada ketika kita percaya Yesus. Tuhan mengambil semuanya. Dan ekspresi itu dengan iman, kita mau menerima dari Tuhan. Tinggalkan rasa bersalah atau menghukum diri kita, dan datang kepada Bapa sebagai anak. Sebagai penutup, sekali lagi saya mau sebut ini. Malam Natal adalah malam yang sunyi, tetapi penuh makna. Di tengah kegelapan dunia, Alkitab tidak bermula dengan bunyi sangkakala atau penghakiman, tapi dengan kelahiran seorang bayi. Malam ini kita diingatkan, Bapa begitu mengasihi dunia ini, bukan karena dunia baik, atau boleh personalize katakan, Bapa di surga mati untuk saya bukan karena saya baik, tapi karena Dia adalah Bapa yang baik. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya. Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Seperti palungan kan hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemayananmu, hidupku berkenan padamu. Sekali lagi, seperti palungan. Seperti palungan, Kau layakkan hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemayananmu, hidupku berkenan padamu, sebab Kau tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Akhir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bapak Saudara, terima kasih karena Engkau mengasihi kami luar biasa. Kami melihat Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Karena bukannya siapa kami, tapi siapa Engkau Tuhan. Engkau adalah kasih. You are love. Dan Engkau sangat mengasihi kami karena Engkau melihat kami dalam image rupa gambar-Mu sendiri. Walaupun kami telah dikotori dengan dosa, tapi nilai kami di mata Tuhan tak sama. Sehingga Tuhan masih sanggup mati untuk kami, melahir malah untuk mati untuk kami. Terima kasih Bapak. Anak-Mu selesai menyampaikan message firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan harus menjadi hati kami. Convince dalam hati dan roh kami bahwa apa yang kami sangat perlukan di dunia saat ini bukan banyak lagi uang, ataupun banyak lagi harta, atau lebih banyak kawan, atau lebih banyak lagi hal-hal yang kami boleh tambah dalam dunia ini. Tapi yang kami perlukan adalah Yesus.
Karena ketika kamu memiliki Yesus, kamu memiliki segala-galanya. Terima kasih Bapak. Kemuliaan hanya bagi Bapak. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin.